Berjumpa lagi dalam permenuan kita edisi Sabtu 14 November 2020 dalam pekan ke-32 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat ketiga Rasul Paulus ayat 5-8 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita sekalian akan identitas kita dan sekaligus mengajak kita untuk hidup berdasarkan identitas kita. Identitas kita adalah orang beriman dan kita diajak untuk hidup sebagai orang beriman. Rasul Yohanes memuji sahabatnya Gaius sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Karena Gaius sungguh telah menunjukkan dirinya sebagai orang beriman dan hidupnya sungguh memperlihatkan bahwa dia adalah orang beriman. Apa yang dipuji oleh Rasul Yohanes dari Gaius yang menurut Yohanes telah hidup sebagai orang yang beriman. Gaius telah menerima dan menolong para pelayan jemaat, sekalipun mereka adalah orang asing bagi Gaius. Dalam iman, tidak ada yang namanya orang asing atau orang asli, orang luar atau orang dalam. Semangat inilah yang diperlihatkan oleh Gaius. Karena itu, sekali lagi, Rasul Yohanes memuji hidup beriman Gaius. Gaius telah menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara dan saudari yang terkasih, kita adalah orang beriman dan kita diajak untuk bertindak sesuai dengan iman kita. Terinspirasi dari bacaan pertama hari ini, secara khusus dari hidup Gaius sebagai orang beriman. Apakah kita yang adalah orang beriman telah menunjukkan sikap beriman kita dengan benar? Sekurang-kurangnya, apakah kita sebagai orang beriman tidak mau membeda-bedakan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita mau menolong siapapun yang ada di sekitar kita tanpa membeda-bedakan? Ketika kita masih membeda-bedakan orang sesuai dengan sukunya, sesuai dengan golongannya, sesuai dengan rasnya, sesuai dengan agamanya, jelas sikap seperti itu bukanlah sikap orang beriman yang benar. Sebagai orang beriman, melihat siapapun adalah saudara. Saudara yang harus ditolong, yang harus dibantu. Sekalipun dia dalam tanda petik adalah orang asing bagi kita. Bukan orang yang sesuku dengan kita, bukan orang yang seasal dari kita, bukan orang yang sekampung dari kita, bukan orang yang seagama dengan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sikap beriman lain juga ditunjukkan atau diperlihatkan kepada kita melalui perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bagi Yesus, sikap janda itu yang memohon bantuan hakim menunjukkan sikap beriman yang benar. Seorang beriman melihat doa, relasi pribadi dengan Tuhan sebagai hal yang harus ada, sebagai kehidupan yang rutin. Artinya
Kalau orang beriman itu, doa itu tidak hanya sekedar dilakukan pada saat dia membutuhkan sesuatu dari Allah. Doa adalah kehidupan rutin dalam situasi yang enak ataupun tidak enak. Ketika ada kebutuhan mendesak ataupun tidak, doa selalu dilaksanakan, dilakukan. Karena seorang beriman harus selalu mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, seorang beriman harus ditunjukkan dalam doa ada sikap keberkanjangan. Berdoa yang tidak jemu-jemunya, entah dikabulkan doanya atau belum, terus orang berdoa. Saudari dan saudara yang terkasih, bahwa kita adalah orang beriman, dan sebagai orang beriman kita biasa berdoa, saya tidak sangsi. Tetapi apakah kita berkanjang dalam doa? Saya tidak sangsi bahwa kita biasa berdoa. Tapi apakah kita telah menjadikan doa itu sebagai kehidupan kita yang rutin? Atau kita baru berdoa kalau kita butuhkan sesuatu? Kalau kita lagi berada dalam situasi yang genting? Saudari dan saudara terkasih, semoga kita yang menyebut diri sebagai orang beriman juga mau hidup berdasarkan iman kita. Tuhan memberkati.